Dari kecil, saya ini paling benci olahraga. Gak seneng. Kenapa Pak? Empuh hati. Gak seneng aja. Suruh lari, suruh apa, enggak. Ini nyeksa. Kalau anak-anak rumah damai itu kan, saya lihat kalau sore-sore itu, Jimmy itu, adik Rai 3 tahun lagi lewat lah sama kamu Jimmy. Serius. Sampai rambutnya aja keluar ototnya. Hebat lah. Saya lihat itu, luar biasa. Apalagi sekarang Pak Mul kasih mereka kolam renang. Waduh. Olahraga paling bagus sebetulnya Pak Mul itu bukan disedot Pak. Dibersihkan dengan manual. Waduh itu tambah kenceng itu anunya. Luar biasa ya. Jadi saya tuh gak suka olahraga. Saya gak suka. Istri saya sudah ngomongin, aku lebih suka baca Alkitab. Memang iya, olahraga buat apa? Saya pakai ayat, olahraga terbatas kegunaannya, saya berkata gitu. Cuma lupa, terbatas itu ada, ya toh? Tapi terbatas, memang ada. Dia beliin saya beberapa alat, saya pakai 1-2 kali, tadi 2 tahun nganggur, saudara itu alat. Nganggur aja. Nah, sekarang kan sudah hampir 40. Kira-kira sebulan yang lalu atau sebulan setengah lalu. Lagi diam. Tuhan ngomong sama saya. Kamu olahraga. Wah, saya bilang gawat. Tapi kalau Tuhan ngomong, tiba-tiba ada sukacita. Ya wis, saya bilang. Itu olahraga sekarang saya saudara. Tuhan ngomong, kamu olahraga. Kenapa kok begitu? Dia ngerti ada manfaatnya. Dia tahu secara natural harus begitu. Yang ngomongnya sudah ngerti, teorinya sudah tahu, nggak senang itu mau apa? Kita bisa apa? Amen, saudara. Nah, ini bagian-bagian yang kita mesti perhatikan. Ada usia-usia yang Anda mesti harus lihat. Nah, ada orang ngeper di belakang. Kadang-kadang Tuhan itu sedang berbicara sesuatu yang membuat orang tertawa sendiri bisa juga. Itu supranatural. Alright. Bagus juga lah. Daripada menangis, saya senang dengan orang tertawa. Nanti nangisnya kalau sudah waktunya bertobat dan terima Yesus ya. Nah ada saat-saat seperti itu di mana kita mesti perhatikan. Ini memang beda. Jadi kalau saudara sudah lewatin begini ya, Anda nggak bisa berpikir bahwa aku masih kuat kayak 17 tahun usiaku, nggak bisa. Lalu dalam hal pekerjaan, dalam hal apa, Anda mesti wise. Edkel berkata begini, dosa orang muda itu hawa nafsu. Dosa orang dewasa itu apa? Kesombongan. Ini usia-usia begini ini blegedus semua, kepala udah gede semua. Karena merasa punya duit, merasa hebat. Tapi dosa orang tua itu apa? Curiga. Curiga ini, curiga itu. Karena kapusan terus kan bertahun-tahun, diciak terus uangnya sama orang, curiga. Ada orang senyum aja, wah ini mau apa sama saya? Curiga terus. Karena banyak kepahitannya waktu muda. Ya, ada betulnya lah. Tapi artinya Anda sudah mulai bergerak ya. Bergeraknya berbeda. Lain. Cara, lihat semua ya. Lihat gini, Anda tahu orang yang paling parah mendidik anak itu siapa? Opa dan oma. Itu, Mak dan Kong itu, Mbah Kakung dan Eyang Putri itu saudara. Itu paling parah kalau didik anak. Apapun dia. Nanti anaknya bukan, bapak terus sama aku diajar, putri nakal kok. Ya serak popo loh. Lainnya saudara, cara mikirnya semuanya berbeda. Makanya kalau Anda punya anak dititipin ke mbahmu, waduh saudara, ngelunjak itu anak. Tidak pernah kena rotan didikan. Oh biar rak popos ben, jadi jedor karu-karuan akhirnya. Tidak pernah tahu disiplin. Itu karena ketika umur beda semuanya beda. Cara mikirnya beda. Amen, saudaraku. Nah, Anda mesti perhatikan ini. Perhatikan. Dan kultur kita membuat kita berbeda semuanya. Kalau orang barat itu mikirnya nanti pensiun gitu ya. Mereka paling senang menikmati liburan. Ada istilah, thank God it's Friday. Puji Tuhan, ini Jumat. Artinya sesok pray, weekend. Kalau sudah libur tuh mereka senang. Nah orang Chinese, waduh kok setu.
Kenapa? Besoknya Minggu tidak buka toko, uang tidak masuk. Dan kenikmatannya berbeda kalau orang barat yang sampai utang-utang, mereka beli kapal pesiar, mereka beli rumah mewah, ngutang ya ngutang, sak mati nih bayar terus, pokoknya bisa aku nikmati. Nah orang-orang Chinese, enggak. Kalau angkanya di tabungan tuh nolnya tambah banyak, wah itu kenikmatan. Bubur encer enggak apa-apa, tapi nolnya tambah terus. Jadi ngelihat duit itu dengan angka itu sudah, wah. Begitu banknya bangkrut, dia berhentilah jatuhnya, membeku langsung. Nggak bisa nikmati. Jadi kita mesti balance, saudara. Ya. Nah, ini bagian yang kita mesti perhatikan. Nah, dalam hukum natural ini berlaku hukum seperti setia perkara kecil, Tuhan akan berikan perkara yang besar. Anda mesti buat itu. Nah, untuk bisa berhasil, saudara mesti setia. Kata setia juga artinya Anda mencintai, Anda mengasihi apa yang saudara sudah kerjakan dalam kehidupanmu. Semalam Tuhan ngomong sama saya, bagus sekali. Pada waktu kita menyembah Tuhan, Roh Kudus bicara sama saya. Karena saya selama sehari ini saya merenungkan banyak apa yang sudah didengar dari konseling selama 15 jam. Itu saya dengar, saya renungkan lagi, saya ingat lagi apa yang terjadi. Saya lihat kehidupan manusia itu kan begitu kompleks, saudara ya. Lalu kemudian Tuhan ngomong gini sama saya. Dan seringkali saya jujur berkata ketika banyak problem yang susah, saya nggak bisa memberikan jawaban kecuali mendoakan. Dan Tuhan berkata, kalau kamu mendoakan dengan belas kasihan, itu powerful sekali. Dan dia berkata begini, kalau engkau melayani aku, motifmu belum sampai menyenangkan hati Tuhan. Hanya motifmu ingin mengasihi karena engkau mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi umatku. Sudah cukup membuat engkau diberkati luar biasa. Itu benar. Saya tanya, mana ayatnya Tuhan? Lihat Salomo. Tuhan tanya, kamu minta apa Salomo? Dia berkata, berikan aku hikmat dan pengertian supaya aku dapat menghakimi akan umatmu ini. Jadi orientasinya pada umat Israel. Allah berkata, karena engkau tidak minta kekayaan, umur panjang, kemuliaan, dan nyawa musuhmu, tapi engkau minta hikmat dan pengertian demi kepentingan umatku, maka kekayaan, umur panjang, kemuliaan aku berikan kepadamu. Luar biasa. Jadi kalau Anda mengasihi keluar dari hatimu, apa yang Tuhan berikan, engkau berkata, aku mengasihi engkau Tuhan. Ini bagian dari anugerah Tuhan dalam hidupmu. Engkau lakukan dengan setia. Itu sudah cukup untuk alasan Tuhan memberkati kita dalam anugerah yang limpah. Amen, saudara. Nah ini bagian yang naturalnya. Coba lihat sekarang Mazmur 90. Mazmur 90. Lihat pada ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Yang sudah ketemu tolong katakan amin. Oke, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dalam bahasa Inggris dikatakan, teach me to number our days and recognize how few they are. Help us to spend them as we should. Dia berkata, ajari kami Tuhan menghitung hari-hari kami dan mengenalinya bahwa betapa sedikitnya hari-hari itu. Dan tolong kami supaya kami menggunakannya sebagaimana yang seharusnya kami gunakan. Jadi memahami bahwa ini singkat loh umur kita ini. Pendek sekali. Tapi yang pendek ini bisa begitu hebat kalau engkau jalan dengan Tuhan. Nah, ada orang-orang, saya mau ulang lagi ya. Kalau Anda sudah di sini, Anda jatuh di sini ya, boom gitu ya. Saya berkata begini, coba diukur kekuatanmu, lihat keseluruhannya. Nah banyak orang terus berkata gini, aku buat kesalahan, aku harus bangkit lagi. Beberapa orang bisa. Cuma beberapa orang memang tidak punya lagi kemampuan. Dia kalah bersaing dengan yang muda-muda, cara berpikirnya berbeda, modal tidak ada. Lalu berkata begini, sudahlah berarti inilah akhir hidupku, aku jatuh di sini. Salah. Ingat, Anda punya anak. Anda punya cucu, itu luar biasa. Kenapa tidak Anda ubah energimu untuk mendampingi mereka, jadi mereka berhasil. Ngerti saudara? Nah banyak orang gak terima, enggak,
Aku harus kaya lagi kayak dulu. Kerja keras. Tapi kalau sudah sekian lama, Anda mestinya ngerti. Wah, memang sudah gak mampu aku. Dengan yang lebih muda, dengan lebih berteknologi, dengan lebih punya kemampuan manajemen. Wah, gak mampu aku. Seperti balik kayak zaman tahun 30-an gak bisa lagi. Nah, kalau begitu, jangan berkata bahwa selesai hariku, tamat riwayatku. Tidak, Anda punya anak, Anda punya cucu. Kenapa tidak kesalahan dan keberhasilanmu engkau berikan kepada anak cucumu supaya mereka dibuat berhasil. Dampingi mereka sampai mereka naik ke atas. Ada saatnya memang harus diakui ketika waktu sudah lewat, saudara, oleh karena kesalahan kita. Jangan Anda berkata, seringkali itu bisa diambil lagi Pak, belum tentu saudara. Kadang-kadang masih dalam anugerah Allah bisa. Tapi kebanyakan sudah lewat, tidak bisa lagi, tidak berarti tamat hidup kita. Yakub sekalipun buta dan tidak bisa kemana-mana, berkatnya buat anak cucunya tetap luar biasa. Yang keluar nubuatan dan itu memberkati anak cucunya. Tetap masa tuanya hidupnya dalam berkat Tuhan dan dalam anugerah. Kenapa? Yusuf naik ke atas. Nangkap saudara. Nah ini bagian yang sering kali diabaikan oleh orang percaya. Nah sekarang saya teruskan lagi. Pak, gimana sisi supranaturalnya? Saya mau sampaikan begini ya, terutama teman-teman yang sudah merasa, waduh aku sudah tidak lagi punya kekuatan seperti dulu lagi, apa yang mesti aku buat? Nah inilah dalam Tuhan ada kabar baiknya. Naturalnya memang begitu, tapi ada exception, yaitu ketika kita dipindahkan Tuhan ke alam supranatural. Nah ini yang berbeda, di mana bedanya? Coba buka dalam Yohanes pasal yang kelima. Injil Yohanes pasal yang kelima. Yohanes pasal yang kelima. Lihat mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat 9. Dan juga ayat yang ke-14. 2 minggu lalu sudah disampaikan oleh Pak Adi Sutanto di kebaktian sore kalau tidak salah ya. Yohanes 5, lihat mulai ayat yang pertama, saya akan baca. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang-orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Nah perhatikan ayat yang ke-6, saya mau ulang lagi. Alkitab berkata, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan perhatikan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Jadi alasannya Tuhan datangi karena tahu sudah terlalu lama dalam keadaan itu. Berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Kita lompat ayat yang ke-14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Jadi rupanya begini saudara, ini orang pernah berbuat dosa, karena itulah Tuhan berkata, jangan berbuat dosa lagi. Ya, apa yang dia derita itu akibat dari dosa yang pernah dia buat. Entah apa tidak jelas. Karena kesalahan dan dosanya, dia mengalami kejatuhan dalam bentuk penyakit. Dan itu dia tidak bisa keluar dari kondisi itu selama waktu yang cukup lama.
38 tahun sakit, entah berapa tahun dia menunggu di kolam Bethesda. Nah, kolam Bethesda sekalipun itu merupakan sesuatu yang supranatural, itu bicara sebetulnya tentang hukum natural, karena Alkitab berkata, siapa yang terdahulu masuk ketika goncangan air terjadi, apapun juga penyakitnya dia akan sembuh. Berarti dibutuhkan orang yang paling cepat. Yang paling cepat ambil keputusan, melangkahnya paling cepat, dan yang paling kuat untuk ambil keputusan masuk, dan orang itu sembuh. Jadi ini sebetulnya hukum natural. Ya, di sekolah. Kalau Anda yang paling pinter, Anda dapat juara. Anda yang paling cepat, Anda juara olahraga. Anda yang paling kuat, Anda petinju hebat. Anda paling brilian, paling bijaksana, jadi seorang bapak yang luar biasa. Jadi hukum natural berkata, harus yang paling, yang paling baik, naturally, itu yang paling luar biasa. Orang ini tidak paling. Ya bertahun-tahun dia menantikan saatnya, dia mencoba merangkak, dan tidak pernah jadi orang yang pertama. Yesus tahu itu karena dosanya, dan keluar belas kasihannya. Dan dia berkata, maukah engkau sembuh? Dan dia berkata, Tuhan, tidak ada orang tolong aku. Dan selalu ada orang mendahului aku. Dia menyalahkan dua pihak. Toh? Pak Adi pernah berkata, satu dia menyalahkan orang lain, yang dia anggap mestinya dia bisa nolong saya, tapi aku tidak ditolong. Nah ini lihat, orang kalau sudah terlalu lama dalam keadaan stuck, dengerin baik-baik saudara ya, beberapa dari Anda, itu yang ngomong sama saya, beberapa dari Anda dulu pernah luar biasa, jatuh, terus cukup lama tidak bisa bangkit-bangkit. Hati-hati, Anda bisa kepahitan seperti orang ini. Yang pertama kepada siapa? Kepada orang yang Anda harapkan menolong saudara, tapi tidak menolong. Kenapa tidak menolong? Karena kalau Anda berharap kepada manusia, Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi yang kedua, Anda bisa kepahitan dengan orang yang lebih berhasil dari saudara. Dia kok lebih cepat, kok lebih hebat, aku kok lambat. Akhirnya kepahitan dengan siapa? Dengan Tuhan. Tuhan tidak adil. Padahal itu karena persoalanmu sendiri. Selama ini engkau mengharapkan dari yang natural. Tapi kemudian Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Itu pun dijawab dengan jawaban natural. Tapi Yesus itu kalau sudah memberikan pertolongan, dia beri pertolongan. Kadang-kadang tidak masuk akal. Jelas alasannya apa? Tidak jelas. Tapi dia berkata, bangun, angkat tilam dan berjalan. Ternyata kalau Anda baca, sebelum dia angkat tilam, disembuhkan dulu saudara. Dulu saya di sekolah minggu diajarnya kebalik. Anak-anak itu, laki-laki itu diberitahu oleh Yesus bangkit. Lalu dia mencoba merangkak, dia bangkit, dia coba dengan berat, dia angkat tilamnya, dan ketika dia angkat tilamnya, rontoklah penyakitnya dan sembuhlah ia. Ternyata kebalik, saudara. Mana jadi guru sekolah minggu baca yang benar. Alkitab berkata, seketika itu juga sembuhlah ia, baru diangkat tilamnya, dicangking, mulih, ulang, saudara. Ngerti? Jadi Tuhan kalau memerintah, dia bertanggung jawab. Nah di sini sebetulnya Tuhan sudah berkata, aku tidak mau pakai hukum natural, aku berikan kamu yang supranatural. Lalu ketemu lagi lah, dia berkata, jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan terjadi yang lebih buruk. Kenapa lebih buruk? Sebab dia sudah di usia tua. 38 tahun sakit itu kan sudah 40 above toh minimal saudara. Saya yakin mungkin sudah di 50-60 tahun umurnya. Ya toh, kalau sampai dia dianggap sudah bisa berbuat dosa di hadapan Tuhan, itu kan dosa yang begitu berat akibatnya kan dia sudah cukup dewasa sebetulnya. Saya yakin sudah 60-an orang ini mungkin. Dan kalau lebih buruk lagi, kamu tidak akan kuat lagi nak nongkrongi kolam Bethesda lagi. Dan besok aku sudah mau disalib, bye-bye gak ketemu aku lagi. Kalau kamu berdosa lagi, kamu gak kuat nongkrong di Bethesda. Petrus belum tentu mampir ke sini. Dia mampirnya di pintu gerbang bait Allah. Tidak pernah ada, maka Petrus dan Yohanes jalan-jalan juga kolam Bethesda. Tidak pernah, saudara. Jadi itu kunjungan sekali itu, dan dia berkata, kalau kamu nekat berbuat dosa lagi, akan yang lebih buruk kamu alami. Sebab kamu tidak akan ketemu aku lagi, aku sebentar lagi akan mati dan naik ke surga.
Kalau kamu jatuh lagi, nongkrongin kolam Bethesda lagi, sudah tambah umur, tenagamu makin tidak ada. Nanti saudara. Jadi ini bagian yang kita mesti perhatikan sebagai orang percaya. Nah kebanyakan kita ini nggak nyadari bahwa ada batasan-batasannya. Nah Pak, saya ingin Pak supaya hukum supranatural yang saya alami. Kalau Anda mau, sederhana. Makanya saya berkata ya, baca firman. Ini adalah hukum yang memerdekakan. Pak, saya sudah tua, tapi sudah terbebani begitu banyak hal di dalam hidup saya. Saya tidak semudah dulu lagi. Kekuatan saya terbatas, Pak. Saya mau yang supranatural. Saya berkata, bisa. Tapi dengar baik-baik, baca Alkitab. Ini hukum, law-nya di sini. Anda bongkar isi Alkitab, minta Tuhan ajari aku. Kalau Anda berani bayar begitu, satu hari Tuhan ajari engkau step by step. Masa tuamu pun tetap bisa luar biasa. Nah tapi kalau Anda tidak mau, pokoknya aku udah didoakan Pak, tumpangin tangan aku. Ya bisa sesekali. Ya toh ada yang telepon, saya didoakan Bapak aja, doanya Bapak manjur, kayak jamu. Oh itu. Saya bilang, iya kok enggak doakan aku, kalau enggak ada Bapak, orang mantep. Kok kayak segoliwat mantep dan tidak, saudara. Nggak bisa. Itu mesti Anda dengan Tuhan. Kalau enggak terbatas. Oh saya senang beberapa teman cerita mujizat yang dialami. Saya bersyukur. Tapi saya berkata gini, itu bukan solusinya. Solusinya adalah engkau sendiri teliti hukum ini dan lakukan. Supaya di tempat dimanapun kau berada, tidak tergantung orang lain. Engkau bisa mengalami Tuhan sendiri. Nah mau gak? Mak biasanya, aduh Pak wegah saya yang baca, kan dulu kayak gini. Lawang komik silat ratusan jilid aja habis. Nah, itu kan dulu Pak. Alasannya ada aja. Tapi saya beritahu saudara, tergantung Anda. Anda berkata, saya mau bangkit Pak, tua-tua ya biar. Saya mau bangkit, bisa. Anda mengabaikan yang natural, masuk yang supranatural. Tapi Anda mesti pegang hukumnya. Kalau ini Anda kuasai dalam hidupmu, diajari Roh Kudus, diajari bagian demi bagian, mesti diberkati. Sekalipun kau berkata, aku sudah tua, tidak masalah. Tapi sebaiknya, kalau Anda masih belum terlambat, dari muda bayar harganya. Karena bayar dengan Tuhan, sekaligus engkau juga diajari hal yang supranatural dari Dia. Itu yang luar biasa. Ayat terakhir, Pengkhotbah pasal yang ke-9. Pengkhotbah pasal yang ke-9, ayat yang ke-11. Pengkhotbah 9 ayat 11. Anda perhatikan ini ayat luar biasa, saya bacakan dulu bahasa Indonesianya, nanti kita lihat lagi akan terjemahan yang lain. Pengkhotbah 9 ayat 11 katakan, lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Kalau Anda baca di The Living Bible, dikatakan begini, bahwa kemenangan perlombaan bukan selalu, tidak selalu untuk yang cepat. Dan keunggulan perjuangan tidak selalu untuk yang kuat. Juga roti tidak selalu untuk yang berhikmat. Kekayaan tidak selalu untuk yang cerdas. Dan karunia tidak selalu untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib, bukan nasib tapi kesempatan dialami mereka semua. Ya. Jadi betul bahwa ada secara natural ya, orang yang cepat itu menang dalam perlombaan. Ya tuh kalau Anda lihat orang lari 100 meter itu kan, wah paling cepat dia. Ya dia menang ya. Tapi Alkitab berkata tidak selalu. Berarti masih ada kesempatan buat yang lain. Yang tidak merasa bahwa aku yang terbaik, tercepat, terkuat. Masih ada kesempatan. Dan dikatakan, keunggulan perjuangan tidak selalu untuk yang kuat. Tapi kita melihat toh banyak orang-orang kuat menang dalam perjuangan, dalam peperangan. Tapi tidak selalu. Kalau Anda merasa Anda tidak lebih kuat dari musuhmu, Daud pun bisa membunuh Goliat. Tidak selalu. Roti bukan untuk yang berhikmat. Nah, betul, orang berhikmat, orang pinter kerja, makannya kenyang dia. Income-nya banyak.
Kalau Anda merasa kurang hikmat, tidak berarti Anda akan kelaparan. Karena roti tidak selalu untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Tapi nyata toh, banyak orang kaya karena cerdas ya. Tapi kalau Anda merasa tidak cerdas, Alkitab berkata kekayaan tidak selalu untuk yang cerdas. Karunia bukan untuk yang cendekia. Karena waktu dan kesempatan dialami mereka semua. Jadi ada waktu dan kesempatan. Alkitab berkata Anda harus di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Right time and right place. Kalau ini Anda punya, dan yang bisa memberi ini siapa? Cuma Tuhan. Bahasa Jawanya dilalah. Gitu ya. Pas lagi lapar, pas ditawari makan. Pas lagi pengen baju, pas dapat hadiah Natal baju. Pas jam tangannya rusak, pas nemu jam tangan. Pokoknya serba ngepas. Waktu tepat, di tempat yang tepat. Nyata. Pas lagi pengen menikah, pas ada gadis patah hati di depan mata. Pas gitu. Ya. Pas ya. Hidup kok ngepas terus ya. Ada. Itu namanya anugerah, saudara. Itu yang supranatural. Ngepas. Jangan dipas-pas no. Kayak Cinderella itu. Yang bukan pemilik sepatunya dipotong ibu jarinya. Tetap tidak bisa. Pas. Semua kalau dari Tuhan itu, ya kok dilalah ya. Dilalah kersane ngalah itu namanya saudara. Bisa pas. Saya harap pagi ini Anda cukup bingung. Tapi saya berdoa Roh Kudus akan menjelaskan kepada saudara. Apa yang terbaik buat kehidupan kita masing-masing. Amen, saudaraku. Mari berdiri sama-sama.